Sony. Ya, ini Mas Sony yang bakalan nemenin kita pada malam hari ini untuk belajar mengenai tekad. Tentang topiknya adalah berkarir di dunia Arduino. Sip. Oke, sebelum itu teman-teman, eh, apakah udah siap untuk menerima materi hari ini? Oke, Mas Hilmi nanya, recordnya nanti dikasih. Oke, recordnya nanti selalu kita upload di YouTube ya, teman-teman. Jadi, untuk kelas yang free atau misalkan WK, tekad talk kayak gini, recording akan ada di YouTube. Jadi, nanti bakalan di-share juga link YouTube-nya ya. Jadi, teman-teman nggak perlu download videonya, tinggal klik aja ntar di YouTube ada. Oke, Mas Sony, apakah sudah siap? Ya, tentu Mbak Narul. Oke, siap. Oke, teman-teman, langsung aja ya kita mulai kelas hari ini bersama Mas Sony. Silakan Mas Sony. Oke. Ya, sudah terlihat ya rekan-rekan semuanya. Sudah terlihat slide-nya? Aman, Mas. Oke. Baik, oke. Sebelumnya selamat malam teman-teman semuanya gitu ya. Jadinya terima kasih atas kehadirannya gitu ya. Jadinya di pertemuan pertama ini kita akan berkenalan gitu atau kita akan sedikit berdiskusi tentang bagaimana nanti teman-teman bisa memulai karir gitu ya, entah sebagai nanti embedded system engineer atau mungkin sebagai seorang IoT engineer atau firmware engineer, application engineer atau apapun namanya itu gitu ya. Dengan memulai mempelajari salah satu jenis development board gitu ya. Di mana development board yang akan kita gunakan dan memang populer digunakan saat ini adalah brand dari Arduino. Mungkin seperti itu ya temanya. Jadinya cukup menarik gitu ya. Nah, sebelumnya mungkin saya akan langsung saja ya kita sedikit berkenalan dulu terkait tentang Arduino environment gitu ya. Jadinya sebenarnya apa sih Arduino ini gitu ya? Jadinya sebenarnya Arduino ini rekan-rekan adalah suatu brand gitu ya, di mana brand ini memang bersifat open source gitu ya. Dan brand ini juga mencakup semacam electronic devices gitu ya. Selain itu juga memiliki suatu environment gitu ya. Open source di sini itu artinya apa? Open source di sini itu artinya orang-orang di luar engineer-nya yang mengembangkan brand ini itu juga bisa berkontribusi. Artinya banyak sekali developer-developer gitu ya yang mengembangkan memang environment ini yang tujuannya nanti memperkaya dari platform ini gitu ya. Jika suatu platform itu kaya akan developernya, resource-nya gitu ya. Ketika teman-teman nanti menggunakan platform tersebut, maka begitu banyak jenis eh, tutorial gitu ya. Begitu banyak jenis contoh project, begitu banyak solusi-solusi yang teman-teman mudah temukan ketika menggunakan platform-platform open source ini gitu ya. Contohnya nanti tentunya penggunaan Arduino misalkan untuk membuat devices alat monitoring atau mungkin salah satu isu sekarang atau salah satu solusi sekarang yang sering dibahas adalah IoT misalkan gitu ya. Nah, environment Arduino ini akan sangat support untuk hal-hal seperti itu gitu ya. Entah penggunaannya di bidang industri, entah penggunaannya mungkin di bidang smart home, terus mungkin smart farming misalkan atau mungkin smart apalagi ya smart agriculture dan lain-lain. Jadinya banyak sekali penerapannya nanti ke depannya. Tinggal teman-teman nanti setelah sedikit mengetahui terkait tentang environment ini, teman-teman tinggal mengarahkan aja nanti pengennya di bidang apa gitu ya. Contohnya misalkan Mbak Narul, katakan Mbak Narul adalah ahli di bidang lingkungan, konsultan lingkungan gitu ya. Dengan mempelajari teknologi-teknologi ini, Mbak Narul nanti bisa membuat solusi terkait hal-hal penyelesaian masalah di bidang lingkungan sehingga mensupport lingkungan kerja dia. Atau mungkin di sini ada yang menjadi tenaga pengajar, misalkan Bapak guru atau yang lain gitu ya. Bisa juga memanfaatkan platform ini nanti sebagai media belajar akan
mungkin kelas-kelas elektroniknya, nah, gitu ya. Atau mungkin di sini ada rekan-rekan dari kalangan apa lagi? Eh, elektronik arus kuat misalkan atau rumah pintar gitu ya. Nah, dengan platform ini teman-teman juga bisa membangun sistem-sistem untuk mensupport teknologi-teknologi untuk smart home gitu ya dan lain-lain gitu ya. Jadinya tergantung nanti kita mau bawa stack ini ke mana gitu ya, tergantung kita nanti ke depannya gitu. Nah, karena Arduino ini adalah semacam brand gitu ya atau semacam merek gitu ya, tentunya produk bawaannya juga banyak rekan-rekan gitu ya. Dia itu jadinya Arduino ini ya banyak produknya gitu ya. Teman-teman juga bisa memilih salah satunya, bisa menggunakan terserah teman-teman gitu ya. Teman-teman bisa mempertimbangkan dari berbagai sisi gitu ya. Mungkin dari segi budgetnya, mungkin dari segi speknya, mungkin dari segi pengaplikasiannya dan lain-lain. Intinya di sini Arduino itu memang walaupun dia open source, dia juga menawarkan produk juga gitu ya berupa berbagai jenis development board yang teman-teman bisa gunakan untuk membangun suatu sistem tentunya gitu ya. Contohnya di sini misalkan yang paling populer bagi kalangan embedded system engineer gitu ya. Mungkin adalah Arduino yang paling kiri atas ini ya, Arduino Uno misalkan gitu ya. Karena memang ini adalah jenis Arduino yang dari segi harga tidak terlalu mahal gitu ya. Kalau versi klonnya lah gitu ya, versi Tiongkoknya gitu ya, harganya mungkin sekitar di bawah 100 ribuan gitu ya. Terus dari segi spekteknya juga sudah sangat-sangat powerful gitu ya. Atau mungkin teman-teman nggak cukup dengan Uno. Teman-teman cukup atau menggunakan versi yang lebih tinggi lagi. Teman-teman bisa menggunakan Arduino Due gitu ya atau Arduino Mega gitu ya. Atau teman-teman perlu Arduino yang lebih industrial grade lagi gitu ya. Ada juga jenis Arduino Arduino yang lebih memiliki spek yang lebih tinggi lagi gitu ya. Contohnya namanya Protenta dan lain-lain. Nah, nanti teman-teman bisa kepoin lah salah satu jenis development board yang teman-teman bisa gunakan nanti ke depannya untuk membuat suatu produk gitu ya, suatu prototype atau suatu alat menggunakan development board ini gitu ya. Namun rekan-rekan gitu ya, jadinya ketika nanti ke depannya teman-teman ingin membangun suatu solusi alat device gitu ya, teman-teman sebenarnya tidak harus menggunakan produk-produk development board Arduino ini gitu ya. Teman-teman sebenarnya bisa hanya menggunakan environment yang dibangun Arduino dan menggunakan environment tersebut untuk menggunakan jenis development board yang lain. Jadinya nggak harus apa namanya board-board yang dikeluarkan oleh Arduino saja yang bisa teman-teman gunakan, melainkan juga berbagai jenis board yang lain juga teman-teman bisa gunakan, bisa coding dia gitu ya. Contohnya mungkin salah satu yang paling populer adalah board-board jenis ESP32 gitu ya, yaitu adalah jenis development board yang sudah memiliki modul Wi-Fi sehingga kalau untuk solusi-solusi IoT nanti ketika teman-teman ingin mengirimkan data misalkan ke internet ini jauh lebih mudah gitu ya. Itu juga bisa teman-teman nanti apa namanya mengodingnya atau membuatnya melalui environment si Arduino ini gitu ya. Nah, jadinya sekali lagi brand Arduino ini datang dari dua hal ya. Dari segi perangkat kerasnya, mereka menawarkan banyak sekali produk development board. Dan yang kedua dari segi IDE-nya atau tempat kita ngodingnya gitu ya. Nah, dan kebetulan IDE ini bisa teman-teman gunakan lagi nanti untuk memprogram jenis-jenis development board yang lain gitu ya. Nah, ini tampaknya ya kalau teman-teman download nanti Arduino IDE-nya gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman bisa bikin perintah atau coding di sana gitu ya. Oke, nah ini juga ada berbagai jenis development board yang lain gitu ya. Jadinya selain kita bisa menggunakan keluaran dari Arduino gitu ya, kita juga bisa menggunakan jenis development board yang lain gitu ya. Contohnya misalkan Tinsy atau mungkin STM32 atau mungkin PSOC. Ini semuanya bisa teman-teman gunakan sebenarnya gitu ya.
Jadinya walaupun nanti di malam hari ini kita akan mempelajari salah satu jenis development board, tetapi implementasi nanti di lapangan setelah teman-teman memahami konsepnya, teman-teman bisa saja berpindah development board ke depannya gitu ya, dan itu akan menjadi lebih mudah gitu ya. Nah, gitu ya. Dan di malam hari ini karena nanti kita akan membangun juga solusi IoT ke depannya gitu ya. Kita ingin mengirimkan data ke internet ke depannya, agar lebih mudahnya nanti saya akan menggunakan salah satu development board gitu ya yang berasal dari keluarganya si ASP gitu ya, atau produknya si ASP gitu ya. Jadinya bentuk development board yang akan kita gunakan nanti bentuknya seperti ini. Oke. Dan tentunya di malam hari ini mungkin banyak dari peserta yang mungkin baru pertama kali atau sudah punya basic sebelumnya gitu ya, tetapi mungkin belum memiliki perangkat keras semacam ini gitu ya, atau belum memiliki hardware-nya semacam ini. Terus pertanyaannya, apakah saya masih tetap bisa mengikuti kelas ini enggak gitu ya? Tentu bisa gitu ya. Untuk mengantisipasi itu, kalau teman-teman belum memiliki perangkat kerasnya, nanti kita juga akan menggunakan simulator gitu ya. Jadinya tanpa memiliki perangkat kerasnya, teman-teman tetap bisa mengikuti kelas ini sampai pertemuan besok ya, pertemuan kedua, sampai teman-teman nanti berhasil membuat suatu alat gitu ya, atau membuat suatu device IoT gitu ya. Apa yang akan kita pakai simulatornya? Ini nanti namanya adalah Walkway Simulator. Nanti teman-teman juga bisa bikin account di sini ya. Terus nanti kita bisa nyoba ke depannya bikin solusi bareng-bareng gitu ya. Karena memang short bootcamp ini adalah pertemuannya jatahnya cuma 2 kali pertemuan, di mana di dalam 2 pertemuan ini kita akan berusaha membuat suatu prototype gitu ya. Jadinya memang secara teoritikalnya mungkin akan sedikit. Kebanyakan yang akan kita lakukan adalah prakteknya gitu ya. Nah, langsung saja gitu ya. Jadinya tadi siang gitu ya, saya membaca suatu artikel gitu ya melalui halaman ini ya, gitu ya. Jadinya di artikel ini menjelaskan suatu permasalahan gitu ya. Permasalahan yang terjadi di Australia sana, di mana dikatakan bahwa di Australia itu dia itu banyak mengimpor namanya mushroom, atau banyak mengimpor namanya si apa bahasa Indonesianya, jamur, iya kan? Dia ngimpor dari berbagai negara gitu ya. Nah, mereka mengimpornya ya dengan beberapa alasan ya. Salah satunya memang menanam jamur di negara mereka itu susah gitu ya. Karena untuk menanam jamur ini diperlukan beberapa keadaan lingkungan yang support untuk menanam jamur gitu ya. Salah satunya di sana itu dikatakan harus suhunya terjaga, suhu lingkungannya terjaga. Sekitar kalau di sini dikatakan 22 sampai 28 Celcius gitu ya. Baru jamur ini bisa tumbuh dengan optimal. Terus kelembaban udaranya gitu ya. Dikatakan diminta sekitar 80 sampai 90 derajat gitu ya, kelembaban udara di dalam lingkungan itu gitu ya. Nah, selain itu juga cahayanya. Nah, cahayanya mungkin harus termonitor gitu ya. Karbon dioksida di dalam lingkungan jamur ini juga harus termonitor, harus dijaga gitu ya. Jadinya hal-hal ini menjadi challenge bagi petani jamur di Australia sana gitu ya. Sehingga engineer-engineer di sana itu membuat suatu greenhouse gitu ya, di mana greenhouse ini bisa termonitor nilai temperaturnya, nilai humidity-nya atau kelembaban udara tadi, pencahayaannya bisa termonitor dan juga bisa dikontrol. Asumsi ketika temperaturnya nanti naik di dalam greenhouse ini, maka si petani jamur bisa menyalakan misalkan kipasnya atau blowernya di sana gitu ya, atau exhaust-nya di sana, atau mungkin pompa air di sana gitu kan, untuk membuat suhu di dalam ruangan itu
menjadi suhu yang optimal tadi gitu ya, yang cocok untuk keadaan lingkungan untuk membuat atau menumbuhkan si jamur ini gitu ya. Jadinya dalam hal ini gitu ya, teman-teman bisa bayangkan nanti gitu ya, 2 hari ini kita akan coba membuat alat di mana alat ini bisa teman-teman gunakan untuk melakukan optimasi atau untuk melakukan efisiensi bagi para petani jamur gitu ya. Nah, ini juga nanti alatnya bisa teman-teman terapkan di bidang-bidang yang lain ya dengan sistem yang sama untuk budidaya ayam misalkan gitu ya, atau ayam petelur dan lain-lain gitu ya. Nah, ini adalah contoh case yang akan kita kerjakan. Nah, alat ini saya sebutnya kandang ayam pintar gitu ya, berbasis IoT gitu ya. Nah, ini akan kita lakukan gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui permasalahan yang akan kita selesaikan gitu ya, tentunya kita harus menjawab permasalahan ini. Oke? Maka kita harus breakdown dulu. Nah, gitu ya. Tadi itu ternyata desain solusi yang harus kita tawarkan itu ya kita harus bisa memonitoring beberapa parameter tadi, gitu ya. Nah, contohnya tadi kita perlu melihat atau bisa mengetahui kelembaban udaranya. Berarti nanti kelembaban udara ini harus kita monitor, gitu ya. Terus temperaturnya, gitu ya, harus teman-teman monitor. Karbon dioksidanya harus teman-teman monitor. Intensitas cahayanya harus teman-teman monitor, gitu ya. Jadinya setidaknya nanti mungkin beberapa parameter ini kita akan coba monitor dengan sumber daya yang kita punya saat ini, gitu ya. Tentunya sesuai yang ada di simulator, gitu ya. Dan selain itu nanti kita juga diminta untuk mengontrol juga ya. Misalkan temperatur supaya turun, bagaimana caranya, kita nyalain apa gitu ya, itu yang akan kita lakukan. Nah, untuk membantu kita menyelesaikan atau membuat sistem-sistem semacam ini gitu ya, tentunya kita harus tentukan dulu ya komponen alat-alat yang kita butuhkan gitu ya. Kalau kita perhatikan tadi, untuk bisa mengukur parameter-parameter ini pasti kita membutuhkan namanya sensor. Oke? Sensor inilah nanti yang kita gunakan untuk mengukur parameter-parameter ini. Nah, selain kita membutuhkan sensor, kita juga perlu menggunakan suatu development board atau suatu microcontrollers. Karena microcontrollers inilah nanti sebagai pusat kendali dari solusi kita, gitu ya. Kita nanti bisa melakukan pengiriman data, pembacaan sensor gitu ya, atau menyalakan apapun di dalam sana gitu ya, menggunakan si development board ini. Berarti kita perlu development board, perlu sensor-sensor. Sensor-sensor apa yang Anda teman-teman perlukan gitu ya? Nah, untuk mengukur humidity atau kelembaban udara dan temperatur, teman-teman bisa menggunakan salah satu sensornya itu adalah sensor semacam ini. Atau katakan namanya adalah sensor DHT22 gitu ya. Jadinya sensor ini adalah sensor yang kalau teman-teman gunakan atau teman-teman akses, teman-teman bisa tahu nanti kelembaban udara itu berapa, temperaturnya juga berapa. Nah, gitu ya. Jadinya kita perlu sensor DHT1 gitu ya. Selain itu juga kita memerlukan sensor intensitas cahaya misalkan gitu ya. Nah, kita juga bisa pakai sensor intensitas cahaya seperti ini. Ini adalah sensor LDR modul di mana sensor jenis ini bisa digunakan untuk mengetahui tingkat intensitas cahaya di dalam ruangan tadi gitu ya. Nah, kita bisa pakai ini. Terus sebenarnya kita juga perlu ya satu sensor karbon dioksida gitu ya. Tetapi untuk mendapatkan sensor ini kalau di simulator ini nggak ada ya. Jadinya untuk sementara parameter karbon dioksida ini nggak akan kita monitor dulu. Jadinya kita akan monitor 3 parameter ya. Ada kelembaban udara, ada temperatur, dan ada intensitas cahaya yang akan kita ukur nanti gitu ya untuk keperluan apa namanya sistem bukan kandang ayam ya ini namanya ya sistem jamur tiram ya sistem budidaya
jamur gitu ya, pintar gitu ya. Nah, itu ya. Jadinya ini adalah komponen-komponen yang kita perlukan. Nanti juga mungkin kita perlu memanipulasi parameternya. Katakan ternyata setelah kita ukur temperaturnya naik, ya kan? Karena cuaca di luar tinggi gitu ya. Otomatis di dalam greenhouse ini juga naik temperaturnya setelah kita monitor gitu ya. Mungkin nanti kita bisa minta sistem ini untuk menyalakan kipas gitu ya. Katakan seperti itu atau menyalakan pompa atau apapun itu atau menyalakan AC, bisa saja seperti itu. Dan ini harus kita bisa kontrol jarak jauh misalkan kayak gitu. Nah, ini juga nanti bisa kita menambahkan semacam kipas atau mungkin lampu pencahayaan dan lain-lain. Bisa kita kontrol jarak jauh gitu ya. Intinya ini adalah setidaknya komponen-komponen yang akan kita susun sedemikian rupa yang akan kita akses gitu ya untuk menghasilkan suatu sistem yang akan membantu para petani jamur ini gitu ya membuat sistem greenhouse mereka menjadi lebih efektif, menjadi lebih optimal gitu ya. Idenya seperti itu. Nah, kita tentunya dari komponen-komponen yang kita akan butuhkan tadi gitu ya, teman-teman akan menyusunnya gitu ya. Kita akan satukan nih sensornya, development boardnya. Mungkin kita juga perlu menampilkan di LCD misalkan gitu ya. Dan juga kita perlu menghubungkan dia ke kipas atau fan atau exhaust tadi gitu ya. Dan nanti mungkin selanjutnya karena kita perlu mengetahui hasil bacaannya dari jarak jauh, kita juga mungkin akan mengirimkan datanya ke suatu server gitu ya atau suatu cloud server supaya kita bisa melihat dari jarak jauh gitu ya. Mungkin di sini mungkin ada teman-teman yang punya pertanian jamur misalkan gitu ya. Wah, saya lagi berlibur gitu ya. Saya pengen mengetahui keadaan jamur saya di greenhouse saya di rumah gitu ya. Lagi berlibur ke Qatar misalkan lagi nonton Piala Dunia, Piala Asia gitu ya. Nah, dengan cara ini karena data nanti akan kita kirimkan ke server, kita bisa akses dia lewat internet. Jadinya teman-teman walaupun ada di Qatar sana, teman-teman bisa mengetahui nanti keadaan sistem yang ada di greenhouse-nya secara jarak jauh gitu ya. Nah, ini nanti yang kita sebut sebagai IoT gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita akan coba merealisasikan sistem ini. Gitu ya. Ah, sebelum itu, sebelum kita masuk ke hal yang teknis, saya mungkin akan sedikit memperkenalkan komponen-komponen yang kita perlukan ini, gitu ya, supaya nanti kita tahu ini fungsinya untuk apa, gitu ya, terus bagaimana cara aksesnya dan lain-lain, gitu ya. Yang pertama tadi kita membutuhkan namanya development board. Nah, gitu ya. Jadinya development board itu adalah suatu komponen elektronik, teman-teman, gitu ya. Di mana di dalam development board ini sudah memiliki namanya Central Processing Unit, sudah memiliki namanya CPU atau sudah memiliki namanya microcontrollers, gitu ya. Dan microcontrollers ini teman-teman bisa perintahkan dengan suatu bahasa gitu ya. Jadi teman-teman intinya bisa memerintahkan nanti si development board ini untuk melakukan berbagai hal. Salah satunya kalau di kasus kita, kita minta nanti development board ini untuk membaca nilai sensor-sensor tadi gitu kan. Terus mungkin nanti kita minta dia untuk melakukan pengiriman data, meminta development board ini untuk menampilkan data juga di LCD misalkan, atau kita minta development board ini untuk mengendalikan kipas, atau kita minta development board ini untuk mengendalikan lampu dan lain-lain, gitu ya. Jadinya itu adalah perintah-perintah yang teman-teman bisa lakukan kepada komponen yang kita sebut sebagai development board ini. Oke, gitu ya. Nah, itu nanti fungsinya ya. Jadinya ini adalah sebagai pusat pemrosesan, gitu ya. Terus tadi kita memerlukan berbagai sensor, gitu ya. Yang pertama
nanti kita akan menggunakan sensor DHT22 namanya versinya gitu ya. Di mana sensor ini seperti yang saya katakan tadi bisa teman-teman gunakan untuk mengetahui nilai temperatur di dalam greenhouse tadi dan humidity-nya berapa atau kelembaban udara tadi gitu ya. Ini fungsi utama komponen ini gitu ya. Nah, untuk nanti teman-teman bisa mengakses gitu ya atau membaca nilai keluaran dari sensor ini gitu ya. Nanti perintahnya yang saya taruh di tabel ini gitu ya. Kita bisa pakai suatu library gitu ya. Terus kalau kita ingin mengetahui berapa kelembaban udara yang terbaca oleh sensor ini, kita bisa merintahkan dengan perintah read humidity, gitu ya. Ini akan eh, membuat si deployment board tadi itu tahu, oh nilai kelembaban udara berapa yang terbaca sensor. Atau teman-teman ingin dapat nilai temperatur juga kan tadi gitu ya. Teman-teman nanti bisa menggunakan perintah namanya read temperatur, gitu ya. Nanti kedua fungsi ini akan kita gunakan untuk mendapatkan nilai kelembaban udara dan nilai temperaturnya, gitu ya. Terus tadi juga kita perlu membaca nilai intensitas cahayanya. Oke. Di mana ketika teman-teman memerlukan membaca intensitas cahaya, kita bisa menggunakan salah satu sensor tadi ya. Nama sensornya adalah LDR modul. Nah, seperti ini. Ini adalah suatu sensor yang teman-teman bisa gunakan untuk mengetahui berapa sih intensitas cahaya saat ini di dalam ruangan tersebut gitu ya. Apakah tergolong ke intensitas cahayanya agak terang atau gelap atau seperti apa gitu ya. Nah, teman-teman bisa tahu nih menggunakan sensor ini gitu ya. Dan untuk mendapatkan nilai dari sensor ini nanti kita pakai perintah namanya analog read gitu ya. Kita akan dapat nanti nilai suatu nilai gitu ya sebelum nanti teman-teman perlu mengkonversi nilai tersebut menjadi suatu lux atau intensitas cahaya itu gitu ya. Nah, ini persamaan udah saya siapkan tinggal kita pakai nanti gitu ya. Dan terakhir mungkin kita juga mungkin perlu juga menampilkan hasil bacaan sensor-sensor ini gitu ya ke dalam LCD. Nah, gitu ya. Biasanya alat-alat itu ada layarnya, ada displaynya gitu ya supaya user juga tahu ya, oh sekarang sistem yang saya buat membaca temperatur di dalam ini berapa gitu ya. Katakan 15 derajat gitu ya. Atau cahayanya juga lumayan terang. Nah, teman-teman nanti kita bisa menampilkan hasil bacaan itu juga di LCD ini gitu ya. Nah, nanti kita untuk mengakses LCD ini kita bisa pakai library namanya Liquid Crystal ini gitu ya. Terus nanti kita bisa menampilkan nilai-nilai atau parameter-parameter di LCD ini gitu ya. Nah, seperti itu. Jadinya sangat sederhana. Dan terakhir mungkin sebelum kita masuk ke codingan gitu ya, kita bikin alatnya. Terakhir nanti mungkin kita perlu mengontrol lampu gitu ya, atau juga mengontrol si pen atau apa nih, apa kipas gitu atau exhaust gitu ya. Nah, untuk mengontrol ini nanti kita perlu mengontrolnya dengan perintah-perintah seperti ini gitu ya. Perintah digital write gitu ya untuk mengontrol kapan dia nyala, kapan dia padam gitu ya atau kapan dia mati. Nah, ini kita bisa kontrol nanti dengan apa namanya pin-pin digital yang ada di ESP32 ini ya gitu ya. Oke, nah sebelum saya masuk, mungkin memang karena ini hanya dua pertemuan ya rekan-rekan, saya tidak bisa menjelaskan terlalu detail dulu karena pasti nggak akan cukup waktunya gitu ya. Tetapi setidaknya nanti di dua pertemuan ini teman-teman bisa mengcreate suatu prototipe semacam ini gitu ya. Dan teman-teman paham bahwa ketika kita mempelajari lebih detail terkait tentang dunia embedded system ini gitu ya atau development board ini teman-teman juga bisa menggunakannya untuk berbagai keperluan tergantung nanti case-case yang teman-teman bisa hadapi gitu ya. Oke, langsung saja kali ya gitu ya. Tadi karena kita akan membuat prototype
Dan mungkin tidak semua rekan-rekan di sini sudah memiliki perangkat kerasnya, gitu ya. Jadinya seperti yang saya katakan tadi, kita akan menggunakan simulator terlebih dahulu. Oke. Dan simulator yang akan kita pakai namanya Walkway Simulator, gitu ya. Oke, untuk masuk ke Walkway Simulator ini, caranya teman-teman masuk ke browser ya. Oke, saya akan masuk ke browser, nah, gitu ya. Dan saya klik atau tulis walkway.com. Nah, teman-teman juga bisa melakukan hal yang serupa ya di browser teman-teman. Nah, oke. Nah, silahkan saya kirimkan linknya ya, di chat Zoom, nah, gitu ya. Nah, silahkan teman-teman klik link tersebut dan teman-teman bisa masuk ke dalam halaman Walkway ini, gitu ya. Silahkan teman-teman klik link tersebut, gitu ya. Ya, saya harapannya semua kita nyoba ya kan. Nanti kita keluarannya bikin semua gitu ya alatnya gitu ya. Oke. Ya, silahkan diklik ya. Setelah teman-teman klik gitu ya, maka teman-teman akan masuk ke halaman ini. Ya, oke. Di mana halaman ini atau halaman Walkway ini sekali lagi adalah suatu website di mana di dalam website ini teman-teman nanti bisa mensimulasikan berbagai jenis development board gitu ya. Ada yang keluarga Arduino tadi gitu ya, ada keluarga ESP yang akan kita gunakan tadi, ada STM32, ada keluarganya si Raspi gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa akses nih gitu ya secara free gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa akses gitu ya. Nah, setelah teman-teman masuk ke sini, silahkan teman-teman pilih saja yang ESP32 ini ya, yang sebelah kanan ini. Nah, teman-teman pilih. Oke. Dan kita sekarang masuk ke halaman online ESP32 simulatornya. Oke. Nah, di sini sebenarnya teman-teman memiliki berbagai jenis contoh project ya. Teman-teman bisa belajar lah dari contoh-contoh ini sebenarnya gitu ya. Tetapi karena kita mungkin akan membuat project baru gitu ya, maka mungkin kita akan pilih suatu template ya, suatu project gitu ya. Untuk membuat new project silahkan pilih salah satu jenis ESP di sini gitu ya. Kita akan pakai ESP yang paling kiri atas ini ya. Nah, yang ESP32 tok. Nah, ini teman-teman silahkan diklik gitu ya. Oke. Ya, nah, setelah saya klik gitu ya, maka secara otomatis saya akan memiliki sekarang adalah perangkat keras virtual gitu ya atau development board secara virtual. Di mana development board ini tentunya nanti saya bisa coding dia, saya bisa perintahkan dia untuk membaca berbagai jenis sensor-sensor tadi gitu ya, sesuai desain kita tadi ya. Nah, kita akan menghubungkan development board ini ke sensor, ke LCD gitu ya, ke lampu dan lain-lainnya. Nah, itu bisa kita lakukan di simulator ini. Oke, sekarang pastikan sebelum saya lanjutkan rekan-rekan sudah masuk ke sini. Kalau udah ada yang masuk ke sini silahkan tulis di kolom chat bilang sudah gitu ya. Nah, saya mau lihat nih, udah berapa banyak yang masuk ke sini. Oke. Mas Kurnia sudah, oi, Mas Dewa juga sudah down gitu ya. Mas Hisman sudah gitu ya. Yang lain-lain silahkan. Hei, biar rame ya, kita nyobanya bareng-bareng. Biar seru. Oke. Mas Bahtiar, Mbak Nurul, Mas Diki, Mas Hilmi. Wih, mulai banyak ya. Ya, kita tunggu lagi 1 menit ya, supaya memastikan semuanya ikut mencoba. Oke. Sambil saya minum sebentar. Oke, silahkan rekan-rekan. Ada lagi yang sudah berhasil masuk, gitu ya? Oke, Mbak Maulidia, Mas
Rizky. Wih, sudah mulai banyak ya. Oke, saya anggap semua rekan-rekan sudah berhasil masuk ke Walkwi ini, gitu ya. Maka proses selanjutnya adalah kita bisa mengkoneksikan Walkwi atau apa development board kita ini dengan sensor-sensor, gitu ya. Tapi sebelumnya, gitu ya, karena kebetulan di meja saya, oke, saya kebetulan di meja saya punya ESP32 juga gitu ya, tetapi versinya sedikit berbeda dengan yang di simulator. Nah, saya coba tunjukkan ya. Oke, wait minute. Kamera. Nah, di meja saya memiliki ESP32 gitu ya. Bentuknya versinya berbeda dengan yang kita gunakan di simulator gitu ya, karena nanti di pertemuan kedua selain saya akan menjalankan project yang kita buat nanti gitu ya di Wakui ini, saya juga akan menjalankan juga di perangkat keras. Maka supaya mempermudah kita, saya akan ganti ESP32 yang ada di simulator ini menggunakan versi perangkat keras yang ada di meja saya. Nah, gitu ya. Jadinya teman-teman juga silahkan diganti ya versi ini supaya sesuai dengan perangkat keras yang akan kita gunakan nanti ke depannya, gitu ya. Cara untuk mengganti versinya, teman-teman masuk ke diagram JSON. Oke. Silahkan masuk ke diagram JSON. Nah, dia di diagram JSON ini, teman-teman ganti versi ESP-nya ya. Nah, bagian tipe ini diganti ya. Yang diganti itu tulisan board ini, teman-teman ganti dengan tulisan Walkwi. Oke. Selain itu, teman-teman ganti tulisan C versi 4 ini menjadi versi 1. Nah, jadinya P1. Nah, ya, sekarang ESP32-nya berubah sesuai dengan ESP32 yang saya gunakan di meja saya tadi ya. Nah, saya tunjukin lagi ya. Nah, sekarang bentuknya udah sama nih, gitu ya. Versi yang saya gunakan di meja saya dengan di simulator ini udah sama. Nah, gitu ya. Sekali lagi silahkan diganti ya tadi ya. C versi 4 tadi diganti jadi versi 1 dan board tadi ganti dengan tulisan Walkwi di bagian tipenya. Nah, silahkan diganti gitu ya. Nah, selain teman-teman memerlukan ganti tipenya, teman-teman juga ganti di tulisan di sini ya, di bagian connection. Teman-teman tulisan ESPTX ini jadikan ESPTX 0. Nah, dan ESP-RX ini jadikan ESP-RX 0. Tambahin angka 0 di belakangnya. Udah, ini aja yang perlu disesuaikan. Pertama di bagian tipenya, jadikan Walkwi ESP DevKit versi 1. Yang kedua di bagian connection, jadikan ESP-TX 0 dan ESP-RX 0. Ini aja ya teman-teman yang perlu disesuaikan. Nah, sebelum saya lanjut, saya ngecek lagi siapa yang sudah selesai menyesuaikannya. Kalau udah, silahkan klik atau tulis sudah atau done gitu ya. Nah, Mas Hilmi sudah, Mas Hendra sudah. Oh, sudah mulai banyak. Oke, kita tunggu 1 menit ya. Oke. Nah, Mas Aji tadi ketinggalan ya. Klik ESP-nya yang mana ya Kak gitu ya. Jadinya ESP yang diklik tadi, saya coba buka Walkwi yang lagi baru ya, Mas Aji. Nah, yang diklik yang ESP32 ini Mas Aji. Oke. Setelah itu pilih template-nya yang paling kiri atas ini aja nih, ESP32 tok ini. Oke. Nah, maka muncul versi ESP yang ini, terus baru diedit seperti teman-teman tadi ya, tipenya dan connection tadi, agar ESP-nya berubah menjadi versi yang kita gunakan seperti ini. Oke, sudah banyak nih. Sip. Serial monitor nggak diubah. Serial monitor tidak. Yang hanya diubah bagian ini aja ya. ESPTX jadi ESPTX 0, ESPRX jadi ESPRX 0. Nah, itu aja Mas Dewa ya. Oke, baik. Sekarang ESP virtual kita sudah siap. Oke, siap kita gunakan, gitu ya. Maka proses selanjutnya kita akan merangkai dulu ya sensor-sensor ini ke
development board yang akan kita gunakan, gitu ya. Pertama mungkin saya akan minta si ESP32 ini untuk membaca keluaran sensor DHT ini supaya kita bisa mendapatkan berapa temperaturnya, berapa humidity-nya, gitu ya. Nah, caranya gimana? Nah, nah ini nanti sinteknya atau perintah-perintahnya ya. Nah, pertama kita hubungkan dulu secara electronics. Nah, artinya kita tambahin dulu sensor temperatur humidity tadi ya dengan mengklik di sini add new part. Oke. Teman-teman cari sensor DHT tadi, tulis aja DHT. Oke. Setelah teman-teman menemukan sensor DHT-nya, silahkan diklik. Ya, otomatis sekarang di meja kerja teman-teman secara virtual ini sudah ada sensor DHT tadi. Oke. Setelah teman-teman menambahkan DHT ini, maka berikutnya teman-teman hubungkan sensornya ke ESP32 ini. Nah, gitu ya. Ternyata di sensor ini memiliki 4 kaki nih, ya kan? Ada kaki PCC, dia berarti perlu power biar bisa nyala. Terus ada kaki data, gitu ya. Ada kaki yang nggak perlu dikoneksikan dan ada kaki ground. Nah, ini tinggal kita hubungkan saja. Kaki PCC-nya saya hubungkan ke sini aja ya, ke sumber power PIN namanya. Terus kaki yang nomor 2 atau kaki data ini saya akan baca menggunakan kaki-kaki digital di sini. Katakan saya akan ngebacanya pakai kaki 14. Oke? Jadinya teman-teman hubungkan kaki data ini ke kaki 14. Saran saya kita samakan dulu aja ya. Nanti kalau ada yang error di teman-teman biar kita gampang nanti itu ya. Walaupun data dari eh, sensor ini teman-teman terserah mau menggunakan kaki yang mana di sini itu sebenarnya bisa gitu ya. Tetapi supaya sama dulu kita mempermudah kita nanti kita hubungkan aja ke D14. Oke. Dan terakhir kaki yang nomor 4 teman-teman hubungkan dia ke ground. Nah, seperti ini. Oke. Jadinya rangkaiannya bikin seperti ini dulu. Nah, silakan ya. Kalau sudah ada yang bikin rangkaian seperti ini, kasih down juga ya. Oke, sudah gitu. Ini ada Mas Aji. Enggak lihat enggak kakak settingannya tadi. Oh, ini ya Mas Aji. Bagian connection tadi. Eh, jadinya di bagian tipe ini jadikan Walkwi ESP DevKit 1 ya, Mas Aji. Saya pastekan di sini. Terus bagian ESPTX-nya jadiin ESPTX 0 dan ESPRX 0. Itu aja bagian connection ya. Nah, gitu Mas Haji. Ada yang sudah menghubungkan secara elektronik sensornya? Wih, sudah. Banyak yang sudah. Oke. Ya, kita tunggu sedikit lagi. Oke, sudah. Baik. Nah, jadinya sekarang semuanya sudah ya. Artinya, secara elektronik sekarang sensor ini sudah terhubung ke ESP32. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Kita perintahkan ESP32 ini untuk membaca keluaran dari sensor ini, gitu ya. Nah, untuk merintahkannya, ya tentunya kita perlu ini ya, apa namanya? Kita perlu caranya, gitu ya. Perlu kode-kode perintahnya apa, gitu ya. Nah, untuk apa namanya memerintahkan si ESP untuk membaca sensor DHT ini, gitu ya, kita bisa menggunakan bantuan suatu library. Nah, ini library ini ibaratnya inilah gitu ya. Ibaratnya suatu kamus, katakan kayak gitu ya. Di dalam kamus ini ada banyak perintah-perintah atau di dalam buku lah gitu ya. Di dalam buku itu ada perintah-perintah yang teman-teman bisa gunakan nanti untuk keperluan tertentu. Nah, sederhananya kayak gitu aja ya. Nah, sekarang ternyata untuk mendapatkan nilai humidity ini atau nilai temperatur ini, kita perlu memanggil library namanya dht.h. Nah, gitu ya. Ini berarti saya tulis saja ya. Saya jadikan 2 layar saya ya. Oke. Nah,
Kita masuk yang ke code. Nah, di code-nya ini berarti sekarang kita panggil library ini. Oke. Nah, kita tulis tulisan include dht.h ini. Nah, saya copy aja ya. Nah, gitu ya. Teman-teman tulis di tempat teman-teman include dht.h. Nah, atau saya pastekan juga di chat ya. Nah, oke. Nah, teman-teman pakai itu. Include. Nah, gitu ya. Setelah kita panggil library-nya, gitu ya. Kita juga perlu memasukkan library tadi ya di library manager. Nah, kalau kita gunakan suatu library, maka teman-teman harus panggil dulu, harus menambahkan dulu ke library manager tadi, library yang teman-teman gunakan, gitu ya. Nah, karena yang kita gunakan adalah dht.h, teman-teman tambah library di sini ya. Tulis saja dht. Nah, gitu ya. Nah, di sini itu banyak sekali library-nya ya. Nah, yang kita pakai adalah library ini ya, dht sensor library. Pilih yang ini. DHT Sensor Library. Nah, sekarang buku itu udah masuk ke environment kita ya. Nah, silahkan tambahkan DHT Sensor Library di Library Manager. Nah, baru sekarang teman-teman bisa panggil library yang kita masukkan tadi dengan cara include dht.h. Nah, oke ya. Silakan teman-teman ikuti dulu. Nah, ada yang sudah sampai sini? Oke, Mas Aji sudah. Nah, yang lain? Nah, ini prosesnya ngodingnya sekarang ya. Masih sederhana sih gitu ya. Ada yang sudah selain apa namanya? Selain Mas Aji? Ini direct ke Mas Aji dari tadi ya. Nah, ini saya pastekan. Iya. Oke, Mas Dewa sudah. Nah, gitu ya. Mas Kurniawan sudah. Ah, untuk library manager tadi Mas Kurniawan pilih yang DHT sensor library. Oke. Nah, tulis saja DHT. Nah, terus pilih yang DHT Sensor Library. Oke. Sudah, Kurniawan. Toh sudah, Mas. Oke, sip. Siapa lagi? Yuk. Oke. Nah, selanjutnya, setelah kita panggil library-nya, gitu ya, kita diperintahkan untuk membuat objeknya. Nah, ini objeknya ya. Saya copy aja. Oke. Nah, teman-teman nanti masukkan source code ini. Gitu ya. Kok direct lagi ya? Tar, everyone. Iya, teman-teman copy ya. Teman-teman pastekan juga di codingan teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini. DHT, DHTQ, DHT pin, DHT tipe. Jadinya tulisan ini atau perintah ini itu artinya sekarang kita membuat suatu objek. Gitu ya. Intinya kayak gitu. Apa itu objek? Ya, ada pembahasannya sebenarnya. Nah, kita bikin objek gitu ya. Nah, setelah teman-teman bikin objek, teman-teman diminta juga nih menentukan tipe DHT pin yang teman-teman gunakan untuk membaca sensor ini. Di dalam kasus ini, kita membacanya sensor ini menggunakan kaki 14 ya. Maka teman-teman bisa ubah DHT pin ini gitu ya menjadi tulisan 14 seperti ini. Oke. Dan tipe DHT yang kita gunakan kebetulan adalah DHT 22. Maka DHT tipe ini teman-teman ganti menjadi DHT 22. Nah, seperti ini. Oke. Atau supaya lebih cantik gitu ya. Nah, ini kita jadiin variabel aja ya. Konstanta gitu ya. Nah, teman-teman tambahin define DHT pin 14 ya gitu ya. Terus define DHT tipenya adalah DHT 22. Nah, teman-teman tambahin ini ya, DHT 22. Nah, ini saya pastekan ya di chat. Nah, 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 jadinya codingan ini kita ngasih tahu ke ESP32. ESP32 nanti untuk membaca sensor DHT tadi, DHT tadi, ESP32 akan mendapatkan data di kaki 14 gitu ya. Di mana tipe DHT yang
ESP32 baca itu adalah DHT22 tipenya gitu ya. Nah, gitu. Udah, setelah sudah, maka berikutnya kita harus inisialisasikan dengan perintah namanya DHT.begin ini. Nah, ini saya pastekan juga ya. Nah, teman-teman tambahkan di point setup gitu ya. Tulisan dhtku.begin ini. Nah, kayak gini ya. Nah, setelah kita selesai menginisialisasikan, ini perintah ini kita kasih tahu ke ESP32 intinya bahwa sekarang sekarang ESP32 udah siap untuk membaca keluaran sensor dari DHT ini. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya karena dia udah siap untuk membaca sensor keluarannya, maka baru kita bisa membaca nilai temperatur yang eh, terbaca oleh sensor ini dan nilai humidity-nya juga, kayak gitu ya. Nah, sekarang karena sensor ini ingin saya baca terus berulang-ulang gitu ya, maka saya akan tulisnya nanti perintah untuk membaca sensor itu di bagian point loop ini, gitu ya. Nah, pertama saya minta si ESP ini untuk mendapatkan nilai temperatur gitu ya. Nah, saya pakai sinteknya nanti adalah eh, read temperatur. Nah, saya paste juga di sini. Nah, read temperatur gitu ya. Kayak gini. Nah, hasil bacaannya ini akan saya baca dan saya akan simpan hasilnya di suatu variabel gitu ya. Katakan nama variabelnya adalah suhu. Gitu ya. Jadinya nanti data temperatur yang dibaca oleh sensor ini dibaca oleh SP32 dan disimpan sementara di suatu variabel namanya suhu. Nah, gitu ya. Begitu juga yang humidity ya. Kita akan baca juga. Nah, kita panggil di sini. Nah, ini ya. Nah, oke. Hasil bacaannya kita akan simpan ke suatu variabel namanya misalkan kelembaban. Katakan gitu, kelembapan. Nah, gimana tulisannya? Kelembapan. Nah, gitu ya. Nah, jadinya sesederhana ini. Nah, setelah kita perintahkan si ESP32 ini untuk membaca keluaran ini, gitu ya. Kita misalkan pengen menampilkannya juga, gitu ya, supaya kita tahu nggak hanya ESP aja yang tahu nilai dari sensor ini, gitu ya. Maka kita perlu menampilkannya di serial monitor. Nah, kita printkan aja ya, supaya kita tahu ya, serial dot print, gitu ya. Katakan di sini nilai suhu berapa, gitu ya, suhu. Nah, serial dot print gitu ya suhu. Nah, gini ya. Ini hanya perintah untuk menampilkan nilainya di serial monitor. Gitu ya. Ini saya tampilkan juga nilai kelembaban gitu ya. Kelembapannya berapa gitu ya. Oke. Nah, gitu ya. Nilai kelembaban. Nah, ini ya. Sekarang jadinya di codingan kita atau di perintah kita sekarang isinya masih sederhana ya. Kita akan baca sensor DHT menggunakan suatu library untuk memudahkan kita namanya dht.h gitu ya. Di mana sensor ini ceritanya dibaca menggunakan kaki 14 di sini. Oke. Di mana tipe sensor DHT yang kita gunakan adalah DHT22. Nah, gitu ya. Terus di sini kita persiapkan ESP32 ini untuk bersiap-siap membaca keluaran sensornya. Nah, setelah dia siap, maka kita minta ESP32 itu membaca nilai temperaturnya, nah gitu ya, dan disimpan dalam suatu variabel namanya suhu, dan membaca nilai kelembaban udara atau humidity disimpan dalam suatu variabel namanya kelembaban. Terus kita tampilkan juga hasilnya di serial monitor, gitu ya. Nah, pembacaan ini akan kita lakukan misalkan 1 detik sekali, maka kita tulis saja delay-nya 1000. Nah, gitu ya. Nah, ini tulis 1000 gitu. Jadinya ESP ini akan ngebaca sedetik sekali gitu ya, berulang-ulang gitu ya. Nah, ini supaya teman-teman bisa ngikuti, ini saya copy aja ya. Nah, teman-teman bisa coba juga nanti di sana. Oke. Ya. Ah, itu ya. Tinggal copy terus pastekan di sini gitu ya. Nah, udah ini. Sekarang saya coba running dulu program sederhana ini. Semoga nggak ada error ya. Kita cek ya.
Ini saya akan running programnya. Oke. Maka sekarang harusnya kita bisa membaca nilai kelembaban dan temperatur tadi ya. Nah, kita lihat. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan, sekarang ESP32 kita gitu ya atau development board kita sudah mendapatkan ternyata nilai suhunya yang ada di simulator ini 24 Celcius, kelembabannya 40%. Nah, ini. Nah, katakan kita simulasikan ya. Kita di ruangan itu gitu ya, katakan di sensornya ini suhunya ruangan itu meningkat gitu ya. Kita tingkatkan suhunya. Set gitu ya. Jadi 34,5 derajat Celcius. Di sini juga akan terbaca ya oleh apa namanya oleh development board 34,5 gitu ya. Nah, ini berbeda ya, kok 34,5 di sini 34. Ini karena tipe datanya. Saya ganti tipe datanya supaya jadi desimal ya. Nah, kalau integer bilangan bulat. Nah, kita ulang sedikit ya. Nah, supaya bisa koma aja. Nah, ini juga namanya nanti tipe data. Teman-teman bisa kepo juga nanti terkait tipe data ya. Oke, kita lihat sekali lagi. Nah, kita tunggu ya. Punya saya build pilot. Nanti coba di refresh Mas ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat gitu ya, ternyata sekarang si ESP32 kita gitu ya atau sensor temperatur tadi udah bisa terbaca nih, ya kan? Kita lihat nilai yang terbaca 34. Katakan suhu lingkungannya naik jadi 40,4. Nah, suhunya naik nih jadi 40,4. Kelembaban udaranya naik misalkan jadi 72 gitu ya. Sistem kita juga ngebaca menjadi 72. Nah, sekarang artinya sistem kita sudah bisa mengetahui nilai temperatur dan humidity di dalam ruangan tadi kalau kita implementasikan nanti di ruangan itu gitu ya. Nah, jadinya kasus pertama gitu ya. Dengan cara sederhana tadi, teman-teman sudah mendapatkan nilai temperatur dan nilai humidity nanti suatu greenhouse ini, gitu ya. Nah, proses berikutnya tadi kita ingin tahu juga nilai cahaya atau intensitas cahaya di ruangan itu. Maka kita perlu nambah sensor cahaya. Nah, gitu ya. Sekarang saya akan menambah satu sensor lagi, gitu ya. Katakan sensor cahaya. Tadi sensor cahaya yang kita gunakan namanya LDR ya. Nah, di sini ada LDR sensor, teman-teman. Nah, teman-teman tinggal tulis tulisan LDR, maka muncul suatu sensor namanya photoresistor LDR sensor, gitu ya. Nah, ini teman-teman tinggal klik, cepet. Nah, muncullah sensor LDR ini. Oke. Nah, seperti ini. Sensor LDR ini sama dengan DHT22 ini, teman-teman hubungkan dulu secara elektronis gitu ya. Nah, kebetulan sensor LDR ini keluarannya adalah sinyal analog gitu ya. Dan kaki-kaki yang di sini bisa untuk ngebaca analog. Nah, kita katakan ngebacanya pakai kaki 12 kalau sekarang, misalkan ya. Jadinya keluaran sinyal dari sensor LDR ini kita bacanya gitu ya, A0-nya kita baca dengan kaki 12. Oke. Setelah itu sensor ini juga perlu sumber power. Nah, kita hubungkan ground-nya ke ground, PCC-nya juga kita hubungkan ke P ini aja ya yang dekat. Nah, gitu ya. Nah, jadinya rangkaiannya sekarang bertambah nih. Kita hubungkan dia ke power dan keluarannya atau sinyal analognya atau sinyal keluaran dari sensor ini kita baca dengan kaki 12. Nah, silakan teman-teman rangkai dulu seperti yang saya lakukan ini gitu ya. Kalau ada yang sudah tolong kasih tulisan sudah gitu ya. Atau teman-teman kalau mau lihat codingan saya save ya. Nah, kita sebut saja tekad short bootcamp ya. Nah, ini juga saya save dulu. Oke, saya share link ini. Teman-teman kalau buka link ini nanti akan masuk ke Workview saya ya. Teman-teman bisa copy coding-codingan yang saya lakukan gitu ya. Oke. Nah, gitu ya. Nah, silakan teman-teman ikuti dulu rangkaiannya ya. Kalau ada yang udah tolong
berikan respon sudah, down, atau masih pilot. Nah, Mas Kurniawan pakai centang, Widih. Responnya berubah lagi ya, pakai centang sekarang. Mas Hendra sudah. Oke, silakan yang lain. Oke, ada lagi yang udah? Ya, kita tunggu ya. Mungkin sudah mulai ini ya, berasap-asap dikit lah. Oke, wait. Kita tunggu 1 menit lagi, gitu ya, supaya banyak nanti kita yang bisa selesai membuat sistemnya, gitu ya. Oke, ya silakan. Nah, gimana? Atau ada yang kesusahan? Nah, boleh berkabar gitu ya. Mungkin nanti kita bisa bantu ya supaya bisa tetap mengikuti. Ya, oke, ini masih sederhana. Nah, ya, ada yang sudah? Kalau ada yang udah, tolong berikan respon. Nah, supaya saya tahu berapa orang nih yang sudah nih. Mas, untuk ngecek output program dari mana ya? Soalnya muncul kayak terminal. Nah, gimana tuh? Mas, untuk mengecek output program dari mana ya? Soalnya nggak muncul. Oh, nggak muncul ya. Nah, Mas Dewa, kenapa nggak muncul? Pastikan Mas Dewa di sini tadi itu ya, eh, codingannya udah sama ya. Kita dengan serial.print ini harusnya muncul ya terminalnya. Kalau belum muncul, pastikan di diagram JSON tadi, Mas Dewa, mengubah yang bagian connection tadi ya. ESP-TX-nya jadikan ESP-TX0. Ingat. Terus ESP-RX-nya jadikan ESP-RX0. Pastikan ada nolnya di sini. Awalnya secara default cuma tulisannya ESP-TX, ESP-RX gitu ya. Jadi tambahkan 00 di bagian connection-nya. Baru Mas Dewa running lagi programnya. Nanti akan muncul di sini serial monitor atau terminalnya tadi gitu ya. Ya. Oke, Mas, ini PCC-nya disamain dengan PCC DHT. Ya, disamakan aja, Mas Odil. Nah, ini saya samakan nih. Saya paralelkan dia. PCC DHT masuk ke PIN juga. PCC dari sensor LDR masuk ke PIN juga. Ground-nya juga sama ya. Saya jadikan satu gitu ya. Ya, silakan Mas Odil. Ya, oke. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Nah, saya minta responnya kalau udah ada. Silakan yang udah ada bisa berkabar dan tanda centang atau sudah atau oke siap. Terserah ya. Ya, Mas Jevika. Kayaknya ada pertanyaan tuh. Raise hand. Nah, boleh. Kalau mau open mic juga boleh. Silahkan. Saya kasih waktu bentar. Ya, gimana? Mbak mau Lydia. Oke. Gimana? Oke, kayaknya kepencet kayaknya ini. Mbak mau Lydia ya. Oke, rekan-rekan, saya anggap teman-teman sudah selesai juga sampai proses ini, gitu ya. Maka proses berikutnya sama ya, gitu ya. Kita rangkai dulu sensornya, selanjutnya kita minta atau kita baca sensor ini, gitu ya. Jadinya kita perintahkan ESP32 ini untuk membaca sensor ini sekarang, gitu ya. Nah, untuk mengakses sensor LDR ini, gitu ya, caranya sederhana. Cukup menggunakan perintah namanya analog read. Oke? Nah, perintahnya sama gitu ya. Nah, kita langsung saja tulis analog read ya. Nah, karena sensor ini akan kita baca berulang-ulang juga. Nah, kita tambahkan aja programnya di sini ya, di point loop. Kita tulis analog.
read. Nah, gitu ya. Analog read. Kaki mana yang kita gunakan untuk membaca sensor ini? Ternyata kita gunakan di sini kaki 12. Oke. Keluaran sensor ini kita pakai 12. Maka di sini kita tulis analog read 12. Nah, gini. Set, titik koma. Oke. Terus hasil bacaannya saya akan simpan di dalam suatu variabel. Sama ya. Saya bikin variabel misalkan data LDR. Nah, gitu ya namanya variabelnya. Data LDR sama dengan analog read 12. Otomatis sekarang saya akan memperoleh suatu nilai ADC atau suatu nilai analog ya dari sensor ini. Gitu ya. Tetapi nilai ini masih nilai representasi lux ya, bukan nilai lux sebenarnya. Nah, karena kita perlu mencari nilai luxnya, gitu ya, maka kita perlu melakukan konversi. Jadinya hasil bacaan tadi itu kita harus konversi dengan suatu persamaan. Nah, di sini saya sudah bikin persamaannya ya. Tinggal kita gunakan aja nih fungsi ini, gitu ya. Nah, ini saya akan kopikan dulu ya yang tadi. Mana dia? Ini ya. Yang tulisan yang saya coding ini saya copyin, teman-teman bisa nambahkan juga di codingan teman-teman. Oke. Terus saya akan gunakan fungsi konversi ini ya, supaya kita bisa dapat nilai luxnya, gitu ya. Nah, ini akan saya copy juga. Oke. Nah, ini saya pastekan juga di grup chat. Nah, teman-teman bisa pakai itu ya. Nah, saya juga akan mempastekan di workflow saya. Nah, saya pastekannya di luar kurung awal look ini ya, di bawah aja nih. Karena ini adalah fungsi, udah bentuknya fungsi, ya kan? Nah, di mana fungsinya dari function yang saya buat ini, ya gitu ya, namanya adalah ADC to lux. Ini fungsinya nanti untuk mengkonversi nilai data LDR ini menjadi suatu nilai yang satuannya lux, gitu ya. Satuannya udah lux, gitu ya. Nah, ini untuk menggunakan function ini, gitu ya, caranya sederhana. Tinggal kita panggil saja fungsinya. Nah, kita panggil di sini. Ini kita tulis dulu ya. Konversi nilai, misalkan ya, kan? Proses konversi nilai. Nah, titik koma. Yang akan dikonversi apa? Nilai LDR tadi ya. Nah, ini saya ganti data LDR. Nah, gitu ya. Dan hasilnya saya akan simpan ke dalam suatu variabel baru, misalkan namanya adalah variabelnya adalah lux misalkan. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita memperoleh intensitas cahaya atau intensitas saja, intensitas cahaya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita memperoleh nilai intensitasnya. Udah kita dapatkan nilai intensitasnya, gitu. Nah, sama prosesnya. Setelah kita berhasil ngebaca, kita juga pengen menampilkan di serial monitor, misalkan, ya kan, di terminal tadi. Teman-teman, ya udah teman-teman serial print juga intensitas ini, yang ini, gitu ya. Nah, saya paste ini dulu. Nah, nilai intensitas, gitu ya. Intensitas, misalkan, gitu ya. Nah, yang kita printkan adalah intensitas cahaya. Nah, jadinya prosesnya sama ya. Nah, gitu ya. Nah, ini saya save ya. Nah, teman-teman sekali lagi kalau buka link Walkwi saya, teman-teman akan mendapatkan kode saya juga ya. Teman-teman bisa copy kode yang saya buat ini ke Walkwi teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, sekarang program kita sudah lebih kaya lagi. Di awalnya kita hanya mendapatkan nilai temperatur dan humidity. Setelah kita menambahkan sensor cahaya dan kita perintahkan untuk membaca nilai intensitas tadi, nah sekarang kita udah berhasil nih menambah atau membaca satu parameter lagi, yaitu intensitas cahaya. Nah, kita coba running ya. Bener nggak? Udah berhasil nggak kodenya? Gitu ya. Kita running. Oke. Nah, nilai saya gedein ya. Oh, udah agak panjang ya. Nilai suhu udah benar, udah terbaca, nilai kelembaban udah terbaca, nilai intensitas cahaya juga kita udah dapatkan sekarang, gitu ya. Kita coba ubah nilai intensitas cahayanya ya. Nah, katakan di sensor ini ruangannya sekarang lebih terang lagi. Nah, gitu ya. Nah, kita terangin. Nah, sekarang nilainya juga mirip nih.
yang terbaca realnya 311 loop, 3311, yang terbaca oleh microcontroller kita itu 33.000. Jadinya udah mirip lah gitu ya. Intinya sekarang sistem kita sudah bisa mengukur intensitas cahaya juga gitu ya. Walaupun nilainya perlu sedikit tuning, perlu sedikit kalibrasi dikit, tetapi sudah merepresentasikan lah ya. Kita gelapin. Nah, sistem kita juga mendapatkan nilai ya. Nilai cahaya sebenarnya di ruangan itu 24 lux. Sistem kita udah ngebaca nih 24,03 lux gitu ya. Jadinya sistem kita sekarang statusnya kita sudah bisa membaca nilai humidity tadi, temperatur tadi, dan intensitas cahaya gitu ya. Jadinya kedua sensor ini udah berhasil dibaca oleh ESP32 kita. Oke, jadinya semua parameter udah terbaca nih gitu ya. Mungkin selanjutnya kita ingin menambahkan suatu eh, pen misalkan atau suatu kipas gitu ya dan satu LED misalkan kata gitu atau suatu lampu gitu ya. Di mana logika yang ingin kita hadirkan nanti misalkan ketika gitu ya suhu naik gitu ya, katakan suhunya lebih dari 25 derajat Celcius atau tadi itu ya berapa ya? Kalau yang diinginkan oleh sistem kan 22 sampai 28 derajat Celcius. Berarti ketika nanti suhu itu lebih dari 28 Celcius gitu ya, maka nyalakan kipas gitu ya, supaya agak dingin, temperaturnya turun gitu ya. Nah, ketika temperaturnya udah turun, nah gitu ya, di range 22 sampai 28, maka kipas ini jadi mati gitu ya. Setelah normal suhunya baru kipasnya mati. Misalkan kayak gitu ya. Nah, sekarang kita coba menambahkan komponen lagi, yaitu komponen kipas misalkan gitu ya. Namun ada berita buruknya, di Wokwi ini nggak ada namanya kipas. Nggak ada fan tadi itu nggak ada ya. Nah, kita wakili saja kipas ini dengan komponen lain, misalkan LED. Nah, gitu ya. Jadinya nanti kalau temperatur naik, kita nyalakan LED gitu ya sebagai indikator. Itu juga bisa ya. Nanti idealnya kalau penerapannya di perangkat kerasnya, proses ngakses kipas sama LED ini ya sama gitu ya. Cuma perlu nambah relay biasanya kayak gitu ya. Nah, ini yang LED merah ini adalah kipas. Teman-teman bayangkan dia adalah kipas gitu ya. Terus LED warna yang kedua, saya ubah warnanya jadi biru misalkan. Ini adalah LED lampu gitu ya. Jadinya ini merepresentasikan lampu, yang merah ini merepresentasikan kipas gitu ya. Nah, kita bayangkan seperti itu dulu gitu ya. Nah, sekarang untuk mengendalikan kipas ini dan lampu ini, saya akan menggunakan kaki digital yang lain ya. Nah, oke. Nah, saya ini dulu ya, flip dulu. Ini juga saya flip. Nah, saya akan mengendalikan misalkan lampu ini menggunakan kaki 15 di sini. Oke. Dan pen ini atau lampu merah ini saya akan kendalikan nanti dengan kaki 2. Yang biru saya kendalikan kaki 15, yang merah saya kendalikan dengan 2. Di mana yang merah ini kita bayangkan dia adalah kipas gitu ya. Yang biru ini adalah kita bayangkan dia sebagai lampu gitu ya untuk merepresentasikan dua hal ini. Oke? Nah, terus kaki negatifnya teman-teman hubungkan semua ke ground. Oke. Ini juga kita hubungkan ke ground. Oke ya. Nah, silakan teman-teman ikuti dulu ini ya. Jangan lupa di flip ya, diubah ininya tadi, diklik terus flip dulu sekali gitu ya. Baru dihubungkan. Silakan ya. Teman-teman ikuti dulu. Nah, saya save lagi nih ya, supaya update di link tadi ya. Nah, selanjutnya sekarang gitu ya, setelah kita hubungkan secara elektronis, ya tentunya selanjutnya kita tinggal perintahkan, bikin tambahan perintah di sini untuk kapan si lampu merah ini nyala atau aktif, kapan lampu ini biru ini nyala atau aktif gitu ya. Nah, tinggal kita tambahin sekarang. Silakan teman-teman tambah dulu secara elektronisnya. Oke.
Baru kita perintahkan dia nanti. Oke, sederhana itu. Saya kasih waktu 2 menit. Nah, silakan teman-teman tambahkan LED ya, terus dihubungkan secara elektronik. Nanti kalau ada yang udah, tolong seperti biasa bisa berkabar gitu ya di chat gitu. Hmm? Sampling aja biar sih pusing. Ya, oke. Sudah, Mas Ilmi sudah. Ada yang udah lagi? Nah, kalau sambil menunggu ya, kalau ada pertanyaan juga boleh teman-teman lempar di chat juga atau mungkin pakai open mic juga boleh gitu ya. Sambil kita nunggu rekan-rekan yang lain selesai menghubungkannya gitu ya. Nah, kita tunggu aja 2 menit lagi ya. Jam 9 kita lanjut ngodingnya dikit gitu. Mas Sony, Oke, ya tadi waktu di awal ada yang nanya sih, ini dari Mas Halfi. Dia boleh, nanya boleh. di slide 3 itu kan dia cuma tahu sampai Arduino Uno, Ya. terus Nano sampai Atmega. Nah, kira-kira ISP itu apa ya, Kak? Oke, ya ESP32 ini sama lah seperti Arduino Uno, Mega atau Nano atau Due, sama-sama jenis microcontroller atau sama-sama jenis development board yang memiliki microcontroller yang bisa kita perintahkan. Cuman memang perbedaannya kalau Arduino Uno katakan ya dengan ESP32. Kalau Arduino Uno itu hanya memiliki microcontrollers. Sementara ESP32 ini dia itu memiliki microcontrollers dan juga memiliki modul komunikasi. Karena nanti di pertemuan 2 kita perlu mengirimkan data ke internet, ya kan? Kita perlu ngirim data ke internet, maka kita perlu namanya modul communication. Artinya kalau kita menggunakan Arduino Uno, nggak cukup tuh. Harus kita nambahin modul komunikasinya secara eksternal. Tetapi kalau kita menggunakan si ESP32, karena modul komunikasi dia udah ada, tinggal kita pakai aja nanti. Gitu. Itu bedanya ya ESP32 dengan Arduino Uno. S82. Oke, siap. Ini Oke, ini Mas nggak beda Halfi jauh. semoga bisa terjawab ya itu. Buat Ini nggak Iya. beda teman-teman jauh. kalau ada yang ingin nanya juga boleh. Oke, Oke. ini ada Mas Kurnianto. Boleh, boleh. Ketika kita pakai sensor belum tentu pakai library ya. Itu tadi di Yes, HTT22 pakai library sedangkan fotoresistornya tidak. benar. Mas Benar Sony. Mas Kurnianto. Jadinya library itu sebenarnya adalah kumpulan dari coding-coding sebenarnya. Yang biasanya kita gunakan library itu hanya untuk mempermudah kita. Oke, mempermudah pekerjaan kita gitu ya. Jadinya kalau tanpa library untuk mengakses sensor DHT ini bisa, tapi codingnya panjang sekali. Daripada kita capek-capek ngoding panjang, karena orang di luar sana sudah mengembangkan library-nya, kita pakai aja. Tujuannya untuk mempercepat pekerjaan kita, gitu ya. Nanti di level selanjutnya, bahkan kita sendiri itu bisa membuat library kita sendiri, gitu ya. Kita bisa buat library itu. Kalau kita orangnya misalkan senang berbagi, library itu juga bisa kita upload ke internet. Nanti orang-orang di luar sana, make library yang kita buat. Bisa saja seperti itu, gitu ya. Nah, mungkin seperti itu Mas Kurnianto, gitu ya. Jadinya tidak harus menggunakan library. Library hanya digunakan untuk mempermudah aja pekerjaan kita. Just for make it simple, gitu ya. Mungkin seperti itu. Ya. Oke, baik. Saya rasa gitu ya, rekan-rekan sudah menghubungkannya, gitu ya. Nah, saya asumsikan seperti itu.
Maka proses berikutnya sekarang setelah kita hubungkan, misalkan nih sistem kita ini kita mau tambahkan logika. Logikanya itu adalah ketika suhu ruangan itu tiba-tiba naik. Iya kan? Katakan suhu aja nih, ya kan? Suhunya naik. Sementara tadi kita dapat penjelasannya di dalam artikel tadi, si jamur ini akan efektif untuk tumbuh secara optimal kalau suhu di dalam greenhouse ini berkisar antara 22 sampai 28 Celcius. Gitu ya. Terus ternyata setelah kita pasang alat kita, ya kan? Ternyata suhunya itu tiba-tiba naik di atas 28 Celcius gitu ya. Atau mungkin suhunya tiba-tiba turun di apa namanya? Di bawah 28 Celcius. Katakan seperti itu, gitu ya. Nah, sekarang yang akan kita lakukan misalkan untuk mengantisipasi ya, katakan ketika suhunya naik di atas 28 Celcius, maka kita akan menyalakan kipas supaya suhunya turun. Tetapi ketika misalkan suhu di dalam ruangan itu tiba-tiba itu terlalu rendah gitu ya, kita nyalakan lampu supaya agak hangat gitu ya. Katakan seperti itu logika yang kita tambahkan. Maka tinggal kita perintahkan atau gabungkan program tadi gitu ya. Nah, program untuk membaca sensor kan udah ada nih. Sistem kita udah tahu atau udah bisa membaca nilai suhu tadi, nilai kelembaban dan lain-lain. Nah, gitu ya. Sekarang kita hubungkan dia. Kalau suhunya di bawah 22 derajat Celcius, katakan seperti itu ya, lampu ungu misalkan nyala. Ah, gitu ya, supaya lebih hangat gitu ya. Kalau suhunya di atas 28 Celcius, maka lampunya merah akan nyala atau kipas ini akan nyala supaya suhunya turun. Nah, logikanya seperti itu ya. Nah, kita tinggal perintahkan apa namanya kedua sistem ini untuk bekerja berarti ya. Nah, sebelumnya kita modekan ya. Nah, karena kita pakai kaki digital dan kita pakai kaki 15 dan kaki 2 untuk mengontrol si dua hal ini, kita kasih mode dulu ya. Kaki 15 itu digunakan untuk mengenerate sinyal, maka dia sebagai output. Terus kaki berapa nih? Kaki 2. Nah, dia akan mengenerate sinyal juga, berarti dia akan menjadi output juga. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita tambahin logika tadi, gitu ya. Jika gitu ya. Suhu oke, di atas. Nah, kayak gitu ya. Misalkan suhunya itu di atas. Nah, di atas 28 Celcius, nah gitu ya. Maka kita akan menyalakan kipasnya. Di mana tadi itu kipas kita representasikan sebagai LED merah. Maka LED merah ini akan nyala, gitu ya. Maka kaki 2 akan mengenerate sinyal untuk menyalakan LED. Mengenerate sinyalnya pakai digital write. Kaki 2 akan menyala, akan high. Gitu ya. Jadinya kalau suhu itu apa namanya? Kalau suhu itu lebih dari 28 Celcius, kipas ini akan nyala. Nah, selain itu, misalkan gitu ya, else if suhu itu di bawah, katakan ya, di bawah 22 Celcius gitu ya, terlalu dingin, maka nyalakan lampu ungu atau nyalakan lampu supaya agak terang gitu, agak apa? Agak hangat gitu ya, supaya suhunya naik gitu ya. Maka caranya digital write untuk menyalakan lampu ungu kita pakainya 15, berarti 15, high. Nah, gitu ya. Tetapi kalau keadaannya tidak di atas 28, tidak di bawah 22, maka pompa sama lampu ini kita matikan. Else, gitu ya. Else, pompa, digital write, gitu ya. Jadinya kaki 2 ini akan mati atau yang lampu merah akan mati dan digital write kaki 15 atau lampu ungu tadi akan mati gitu ya, akan low. Nah, itu ya. Logikanya sekarang kita nambahkan logika di sini. Nah, katakan sekarang saya running programnya untuk diuji. Oke.
bikin ini program cuma pakai papan prosesor ya. Oke, kita lihat. Oke, sip. Kita tunggu ya. Nah. Oh ya, agak lama nih prosesnya ya. Wait minute. Oke, aduh, kita sudah berjalan ya. Nah, sekarang kita melihat ya keadaannya. Wah, langsung LED merah nyala. Berarti LED merah nyala karena harusnya suhunya memang di atas 28. Nah, memang sistem kita mendeteksi suhu itu 40 derajat ya. Wajar LED merah nyala. Kipasnya itu langsung nyala. Asumsi setelah kipas nyala, ya kan, katakan kipasnya sudah nyala, suhunya jadi turun, misalkan gitu ya. Suhunya jadi turun, otomatis turun. Nah, kita lihat juga nih ya. Otomatis suhunya turun karena kipasnya nyala. Ih, turun seret, 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 seret. Di bawah 28 gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ketika suhunya sudah di bawah 28, maka LED merah tadi itu mati nih. Ya nih, mati. Kenapa mati ya? Karena suhunya sudah di keadaan normal tadi gitu ya. Tapi misalkan suhunya terus turun gitu ya, entah karena semakin gelap, suhunya turun. Gitu, jadi 18. Karena suhunya itu di bawah 22, maka terlalu dingin bagi si jamur ini. Maka lampu itu nyala. Harusnya LED ungu nyala nih gitu ya. Nah, akhirnya nyala karena terlalu dingin. Si lampu ini akan menghangatkan. Nah, gitu ya. Nah, tiba-tiba akhirnya karena LED nyala, lampu itu nyala, suhunya juga naik gitu ya. Akhirnya berada di kisaran yang kita inginkan tadi ya, di antara 22 sampai 28 gitu ya. Setelah normal kembali suhunya, maka kedua sistem tadi itu akan padam gitu ya, akan nggak bekerja, akan mati gitu ya. Nah, sekarang sistem sederhana ini gitu ya, sudah bisa nih digunakan atau dipasang oleh teman-teman di greenhouse untuk mengontrol suhu gitu ya, suhu di dalam greenhouse itu gitu ya. Nah, sangat-sangat sederhana gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, sebelum kita lanjutkan ya, kita mungkin perlu menambahkan satu hal lagi di sini. Kita ingin menambahkan LCD. Nah, gitu ya. Kita ingin menambahkan LCD di alatnya, gitu ya. Oke. Menarik ya? Oke, saya mungkin langsung aja ya. Nanti pertanyaan juga bisa disusul ya. Sekarang misalkan alatnya ini kita ingin kembangkan gitu ya. Biasanya kan alat-alat itu ada LCD-nya untuk mempercantik. Untuk kita bisa tahu informasi-informasi gitu ya. Nah, kita tambahkan aja LCD-nya. Nah, di sini saya akan pakai LCD 16x2 ya kan. Yang pakai I2C kayak gini. Ya. Nah, saya tambahkan. Secara elektronik saya tinggal koneksikan ya, gitu ya. Ini sebenarnya nanti ada bahasannya namanya protokolnya I2C ya. Nah, sekarang kita langsung aja ya. Saya hubungkan data-datanya, gitu ya. Dia perlu power. Saya hubungkan juga ke sini sumber power ya. Terus dia perlu juga ground, gitu ya. Saya kasih ground. Nah, gitu ya. Secara elektronis sudah kita hubungkan. Tinggal kita nyalakan LCD ini. Kita tampilkan nanti nilai bacaan sensor-sensor ini di LCD ini juga, gitu ya. Nah, caranya gimana? Untuk mengakses LCD, gitu ya, kita akan pakai library juga untuk mempermudah kita, gitu ya. Library yang akan saya gunakan nanti namanya library Liquid Crystal, gitu ya. Nah, untuk menggunakan library itu atau untuk menggunakan LCD ini, nanti konsepnya sederhana, gitu ya. Nah, untuk menggunakan LCD semacam ini, teman-teman, gitu ya, caranya nanti sangat sederhana. Oke, bentar. Konsepnya itu kayak gini. Karena kenapa LCD semacam ini disebut LCD 16x2? Karena memang jumlah karakter yang bisa ditampung di LCD ini cuma 16x2, rekan-rekan gitu ya. Nah, coba kita hitung ya. Kalau teman-teman perhatikan ada 16 kotak satu baris, ya kan? Ini jumlahnya 16 kotak nih. Kotak ke 0, kotak 1, kotak 2 sampai kotak 15.
Ini baris pertama. Baris kedua sama 0 sampai 15 gitu ya. Maka LCD semacam ini disebutnya 16 kali 2 karena memang hanya 32 karakter yang bisa ditampung dalam LCD semacam ini gitu ya. Nah, untuk ngaksesnya gimana sih caranya? Nah, misalkan nanti ya saya ingin menulis tulisan di sini. Saya tulis namanya misalkan tekad. Iya kan? Saya akan tulis tulisan tekad di LCD ini. Tekad gitu ya. Saya akan nulisnya di tengah kayak gini ya. Tekad. TKD. Nah, tekad. Nah, saya akan nulis seperti ini. Nah, untuk menulis seperti ini, caranya gimana? Teman-teman harus tentukan koordinat tempat teman-teman nulis. Nah, gitu ya. Baru teman-teman bisa menulis suatu karakter atau tulisan di sana. Nah, di dalam kasus LCD 16 kali 2, gitu ya. Kalau teman-teman ingin menulis di koordinat ini, yang paling kiri pojok ini adalah koordinatnya 0,0. Nah, ya kan? Ini 0,0 gitu ya. Sementara kalau teman-teman ingin menulis di koordinat ini, misalkan kita menulis di sini, ya kan? Ini koordinatnya berapa? Ini ternyata koordinatnya adalah apa namanya? Kolom baris. Berarti ini koordinatnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. 4. Ini kolom keempat namanya ya. Baris pertama berarti koma 0. Nah, ini koordinatnya. Nah, gitu ya. Nah, kita buktiin aja ya. Saya akan nulis di kolom tadi. Di sini ya, tekad tadi, sorry. Tekad. Ah, gitu ya. Di mana kita akan nulis mulai dari 4,0 koordinatnya ya. Nah, kita coba bikin codingannya. Nah, untuk mempermudah kita tadi pakai library ya. Nah, saya langsung aja. Bentar. Nah, library yang akan saya gunakan namanya Liquid Crystal ini. Ini saya copy aja ya. Nah, oke. Nah, karena kita menggunakan library, kita include dulu di library manajernya, gitu ya. Namanya tadi adalah Liquid ya, Liquid Crystal. Nah, kita pakainya Liquid Crystal I2C ini. Ini kita tambahkan ya, Liquid Crystal I2C. Nah, kita panggil library tadi Liquid Crystal I2C. Kita diminta bikin objek. Nah, saya copy aja. Nah, sama ya prosesnya bikin objek gitu ya. Terus setelah kita bikin objek, kita diminta untuk inisialisasi. Nah, sama ya, kita kasih tahu ke ESP bahwa dia udah siap untuk mengakses LCD gitu ya. Nah, pakai lcdq.init. Udah. Setelah kita kasih tahu dia udah siap, misalkan saya ingin menulis tulisan tekad ya. Nah, caranya bagaimana gitu ya? Caranya misalkan kita coba dulu ya menyalakan lampu LCD-nya supaya agak terang gitu ya, agak cantik. Nah, saya nyalakan lampu belakangnya namanya backlight dengan cara backlight kayak gini ya, dot backlight gitu ya. Terus saya ingin menulis tulisan tekad ya di apa namanya kolom 4 baris 1 gitu ya atau koordinatnya 4,0. Nah, caranya gimana? Kita harus set kursornya di koordinat tersebut. Nah, berarti ini saya akan ganti menjadi 4,0 gitu ya supaya tulisan tekadnya muncul di yang kita coba di sini ya, tekad nanti gitu ya. Tulisan apa yang mau ditulis gitu ya. Misalkan tulisan yang mau ditulis adalah tekad ya. Nah, ini. Saya copy aja. lcdq.print yang akan kita tulis adalah tulisan tekad. Nah, gitu ya. Nah, ini coba kita running ya sekarang ya. Saya akan running programnya, pasti nanti tulisannya akan muncul seperti itu ya kalau kita nggak salah koordinatnya. Oke, wait minute. Oke, ada yang salah nih. DHT ku ada yang kurang ya. lcdq.print, sorry. Apa namanya nge-copy-nya nggak benar. Nah, lcdq.print. Nah, kita running sekali lagi. Let's we look. Oke, kita tunggu. Ya, dan sekarang programnya sudah berjalan. Nah, maka muncul tulisan tekad tadi sesuai dengan desain yang kita inginkan. Nah, tekad. Gitu ya. Nah, teman-teman sekarang bebas tinggal menulis apa di LCD ini setelah mengetahui konsepnya. Katakan saya ingin menambahkan
tulisan lagi ya, di bawah tulisan tekad di baris kedua, misalkan tekad monitoring gitu ya, monitoring gitu ya. Tambahin aja gitu ya. Saya akan perintahkan dulu di baris kedua gitu ya. Misalkan saya menulis dari kolom ketiga gitu ya, baris kedua, berarti koma satu. Yang akan saya tulis di sini adalah tulisan misalkan monitoring. Ya, monitoring. Ya, gitu ya. Tekad monitoring yang akan muncul. Dan ini akan dimunculkan misalkan hanya 5 detik gitu ya. Saya kasih delay 5 detik. Setelah itu saya hapus tulisannya gitu ya. Untuk menghapus tulisan LCD kita pakainya lcdq.clear. Nah, oke. Nah, ini saya running lagi sekarang. Oke ya. Nah, kita lihat hasilnya. Apa nih? lcdq.clear. lcdq.clear. Nah, saya running sekali lagi ya. Oke. Nah, kita lihat. Nah, tadang. Prosesnya jalan. Nah, maka muncul tekad monitoring. Oke, sekarang akan muncul selama 5 detik dan dihapus gitu ya, dan hilang. Nah, sekarang kita juga akan menggunakan LCD ini untuk menampilkan hasil bacaan kita ya tadi ya. Nah, ini nilai temperatur, humidity, sama intensitas itu kita tampilkan di LCD ini. Misalkan nilai temperaturnya saya akan tampilkan misalkan di baris 1 ya. Misalkan di sini temperatur saya tulis tem gitu ya. Saya perbesar dulu. Nah, karena jumlah karakternya terbatas ya, jadinya kita misalkan tulis saja tulisan tem gitu ya. Tem, gitu ya. Titik 2 nilai temperaturnya berapa? Terus H misalkan untuk menandakan humidity nilainya berapa? Terus intensitas I misalkan di bawah baris kedua nilainya berapa gitu ya. Nah, sederhana kayak gitu aja. Nah, berarti kita ini aja, tinggal tambahkan perintah-perintah tadi ya. Nah, set kursor ini saya copy aja ya. Nah, misalkan saya ingin menampilkan nilai itu misalkan. Nah, saya akan menampilkan di baris 2, di baris 1 dulu. Nah, gitu ya. Di baris 1 nilai temnya gitu ya. Nilai temperaturnya atau nilai suhunya T. Nah, ini yang akan saya print ya. Terus nilainya berapa gitu. Nilainya juga. Nilainya juga. Nah, berarti nilai temperatur tadi disimpan dari variabel suhu ya. Nah, ini saya akan pastekan seperti ini, gitu ya. Terus juga saya akan menampilkan nilai humidity, gitu ya. Saya tampilkan di baris 1 juga ya. Nah, saya misalkan tampilkan di baris 1, gitu ya. Nah, nilai humidity-nya, gitu ya. Atau kelembabannya tadi. Nah, ini saya paste. Terus di baris 2 saya akan menampilkan intensitas cahaya. Nah, saya copy aja. Nah, di baris 2 berarti koma 1 ya. Ini saya tulis di mulai 4 aja ya. Ini adalah intensitas gitu ya. Nah, itu intensitas ya. Nah, oke, kita copy aja supaya cepat. Ya. Nah, gitu ya. Sekarang harusnya LCD ini juga nanti menampilkan hasil bacaan sensor gitu ya. Nah, jadinya kita nggak perlu lagi lihat di terminal ini ya, karena di LCD juga nilainya akan tampil ya. Nah, kita coba eh, running ulang ya. Saya running. Oke, let's we look. Oke. Oke. Oke, LCD-nya nyala, ya kan? 5 detik hilang terus diganti dengan tulisan tadi. Nah, itu ya. Nilai temperaturnya 24,10, nilai humidity-nya 72 gitu ya. Nilai intensitasnya 499. Nah, kita ubah misalkan ya. Nilai temperaturnya kita naikin. Jadi 30. Nah, nilai temperatur di sini juga tertulis 30 nih. Nah, terus nilai
humidity-nya awalnya 72 ya. Misalkan kita turunin misalkan jadi 59,5. Nah, di sini juga harusnya berubah nih. Nah, 58,5 sama ya. Nah, intensitas juga sama, kita naikin intensitasnya jadi 3600, ini juga berubah di LCD-nya. Sekarang nilai bacaan sensor ini juga sudah berhasil kita tulis di LCD ini, gitu ya. Nah, nanti ini masalah selera aja, masalah desainnya ini masih amburadul saya bikin ya. Nanti teman-teman bisa bikin lebih cantik lagi, eye-catching lagi lah gitu ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadinya skenario yang kita lakukan gitu ya hampir 1,5 jam ini gitu ya sekarang adalah kita sudah berhasil membuat suatu sistem teman-teman gitu ya, di mana sistem yang kita buat sekarang ini adalah sistem untuk mengukur nilai intensitas cahaya, nilai temperatur humidity, dan kita gunakan tadi ya untuk menyalakan kipas dan lampu tadi, sekaligus menampilkan hasil bacaannya di LCD. Ya, oke, jadinya kita sudah bikin alat ukur atau alat optimasi nih, ya kan, secara lokal untuk memonitoring greenhouse kita atau farm jamur kita, gitu ya. Nanti pertemuan kedua, gitu ya, kita akan coba lagi mengembangkan proyek ini. Karena sekarang kita hanya bisa memonitornya itu secara lokal ya, gitu ya. Hanya melihat di LCD-nya doang ya. Kan kita pengennya memonitor itu bisa dari jarak jauh, gitu ya. Bisa dari Qatar sana. Supaya saya nonton semifinal enak nih, ya kan? Misalkan kayak gitu ya. Nah, berarti kita harus nanti di pertemuan kedua akan mengirimkan hasil bacaan sensor itu nanti ke cloud server, gitu ya. Baru kita nanti tampilkan hasil bacaannya juga di suatu dashboard, gitu ya, supaya kita bisa monitor nilai temperaturnya udah benar nggak, nilai humidity-nya udah benar nggak, gitu ya, sesuai dengan keinginan kita nggak, gitu ya. Ternyata ketika kita di Doha sana nilai temperaturnya naik, terus kipas nggak bisa nyala, gitu ya, karena mungkin gagal sistem. Kita harus bisa telepon orang rumah atau saudara di rumah, bro, lagi nggak di rumah nih saya, tolong dong cekin farm saya, farm apa namanya, greenhouse saya, kayaknya di sana temperaturnya tinggi. Nah, teman-teman bisa melakukan hal itu jadinya gitu. Jadinya berlibur bisa lebih senang nonton final Indonesia, bisa lebih santai gitu ya. Nah, ini yang akan kita lakukan di pertemuan kedua. Sekali lagi, selanjutnya kita akan melakukan pengiriman data ke suatu cloud server atau ke IoT apa namanya, IoT cloud, sehingga teman-teman nanti bisa monitor hasil bacaannya dari manapun selama teman-teman memiliki akses internet, gitu ya. Nah, mungkin untuk materi malam ini supaya tidak terlalu apa istilahnya ya, terlalu mumet gitu ya. Jadinya saya cukupkan dulu pertemuan malam ini sampai di sini. Saya akan kembalikan lagi ke Mbak Narul. Semoga ada pertanyaan atau apapun dari teman-teman gitu ya. Kita bisa diskusikan dulu sebelum kita tutup kelasnya. Ya, terima kasih semuanya rekan-rekan. Saya kembalikan ke Mbak Narul. Oke, cek-cek Mbak Narul. Halo Mas Fani. Oh, sekira ketiduran Mbak Narul. Enggak. Ya. Ya, saya kembalikan ke Mbak Narul ya. Kalau ada pertanyaan mungkin dari rekan-rekan semua, atau mungkin ada informasi yang mau disampaikan ke dari Mbak Narul atau seperti apa, silakan. Oke, makasih banyak Mas Sony. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya-tanya terkait materi hari ini, boleh banget. Oh, Mas Hamdan. Oh, untuk record. Oh ya, untuk recording nanti ada ya Mas Hamdan. Nanti aku share di grup kalau udah di-upload di YouTube karena kita share-nya di YouTube ya. Oke, gitu ya Mas Hamdan. Oke, mungkin ada yang mau bertanya-tanya lagi teman-teman. Untuk materi, oke, materi bakalan di-share ya Mas Prianto. Banyak banget nih Mas Sony yang nanya aku sampai Japri ya. Di-share nggak materinya? Di-share ya Mas Sony ya. Di-share silakan buat belajar rekan-rekan. Ya. Oke, Mas Sony, aku pengen share screen deh.
Oh, Oke. bentar. Nih Mas Kurnianto lagi nanya nih. Ini kok rada aneh di bagian intensitas cahaya ya? Tuh, Oke. kenapa tuh Mas Son? Anehnya apa? Angkanya aneh Ada pas angka saya aneh. turunin. Oke. Eh, Codingannya udah sama? Oke, apakah udah sama codingannya Mas ini? Oke, atau mungkin kita kasih boleh nggak share screen Mas Kurnianto ya? Kita coba cek ya. Apa yang membuat hasilnya aneh atau aneh itu seperti apa? Mungkin bisa share screen Mas. Saya stop screen dulu ya. Wait minute. Oke. Ini sih Oke. kayak angka di belakangnya tuh masih ada walaupun saya turunin gitu sih Mas. Oke, boleh share screen Mas? Heeh. Ya, Ya. sebentar. Kayaknya sama sih walaupun tadi agak saya ada lain-lain mungkin yang nggak persis ya. Iya, coba kita cek ya. Oke. Oke, boleh di running? Ya, Oke, hasilnya oke, nah ini looks-nya misal oke. saya turunin tuh. Nah ini sebenarnya ini saya akalin sih. Tadi Heeh. kan nggak ada LCD clear ya Mas ya yang di Oh bawah. ya, angka ada Nah LCD itu tuh clear. kayak angkanya tuh emang nggak Numpuk. kehapus. Heeh, Oh atau iya, kalau oh, kita nggak ada LCD clear itu, jadinya karakter yang kita tulis sebelumnya itu masih ada di sana. Artinya kalau kita bikin karakter lagi numpuk dia. Nah, gitu maka sebaiknya kita tambahkan LCD clear-nya. Nah, mungkin itu tadi sehingga karakternya jadi aneh. Nah, oh nah ini ya. Nah, ini ya ini 1886 ya. Seharusnya kan mm, 2 sampai 89 ya, 2 digit ya. Nah, itu karena perlu di-clear sebenarnya. Nanti ada ininya lah gitu ya. Caranya. Nah, tetapi intinya sekarang sebenarnya hasilnya ya sama ya Mas ya. Cuma masih ada ya sama. karakter yang masih nongol. Nah, gitu. Oke, sip. Oke. Berarti Nah, tadi pakai clear juga, maksudnya bisa. kan bisa Heeh, juga ya gitu ya. bisa Sama. Mas. Heeh. Oke, Terima thank you kasih Mas. Mas. Ya, oke. Sip. Oke, sip. Udah clear ya, Mas Kurnianto. Oke, teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya-tanya? Mumpung ada Mas Sony di sini. Oke, sambil nunggu, mungkin teman-teman ada yang sedang merangkai kata-kata untuk bertanya. Aku izin mau kasih informasi, bahwasanya Tekad bakalan ngebuka intensif bootcamp batch 13. Ini tentang IoT ya teman-teman, Internet of Things dari basic sampai intermediate level. Nah, harganya itu 1,2 juta sebenarnya, tapi khusus karena kita masih suasana lebaran, kita kasih diskon menjadi harganya 299.000. Terus nggak sampai sini aja kok diskonnya. Untuk teman-teman yang join pada malam hari ini, Tekad kasih diskon lagi untuk 10 peserta pertama pendaftar ya, yang udah ikutan kelas hari ini bakalan dapat voucher 100.000. Jadinya teman-teman bisa dapat kelas ini di harga 199.000. Nah, buat teman-teman yang tertarik, boleh segera hubungi kontak personnya Tekad, lewat DM boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Terus, apa aja sih yang bakalan kita pelajarin? Ini ada sekitar 10 materi, dan terakhir kita bakalan ada final project. Jadi, kalau teman-teman ikutan kelas di Tekad, kita itu biasanya selalu ada final project. Jadi, teman-teman untuk mengukur dan mengetahui kemampuan teman-teman bakalan buat project yang bakalan tetap didampingin sama tutor. Pertemuannya berapa kali? Pertemuannya itu sekitar 8 kali ya teman-teman. Dan untuk kelas IoT ini, insya Allah bakalan dilaksanain Senin, Jumat, dan Minggu. Di tanggal 18 Mei 2024 untuk kelas pertamanya ya teman-teman. Sekali lagi aku ingetin, khusus buat teman-teman Tekad hari ini, 10 orang aja yang mau daftar langsung gercep, itu bakalan dapat harga hanya 199.000 ya. Setelah dari itu, mohon maaf kalau misalkan kuotanya udah habis, teman-teman kembali ke harga 299.000 ya teman-teman.
Untuk jadwal, tenang aja karena kita tahu ya biasanya orang-orang yang ikut tekad bootcamp itu adalah pekerja ataupun mahasiswa. Jadi kelasnya insya Allah bakalan malam ya, ba'da Isya seperti biasa, mungkin sekitar 19.30. Dan jadwalnya 3 kali dalam seminggu ya untuk kelas IoT ini. Oke, gitu aja teman-teman informasinya. Buat yang tertarik, boleh hubungi admin tekad atau lewat Instagram juga boleh, atau langsung ini mau hubungi aku di WhatsApp juga boleh. Teman-teman, sebelum kita close, ada yang mau nanya lagi? Atau dari Mas Sony udah selesai, Mas? Atau ada yang mau disampaikan buat besok sebelum teman-teman Oke. bubar? Ya, oke. Jadinya tadi kita sudah berhasil membuat sistem ya. Jadinya di pertemuan besok rekan-rekan, kita akan lanjutkan lagi project yang kita sudah buat saat ini. Selanjutnya kita akan mengirimkan data. Jika teman-teman belum selesai misalkan project yang saat ini gitu ya, nanti teman-teman bisa cek lagi ya di Walkwi saya. Nanti teman-teman bisa lengkapi lah gitu ya sampai sesuai dengan yang kita lakukan malam hari ini. Baru nanti setelah itu di besoknya kita lanjutkan ya. Nah, untuk mendapatkan source code yang atau project yang kita udah buat di Walkwi ini gitu ya. Saya kirimkan kembali linknya ya. Nah, ini ya. Teman-teman bisa simpan link ini untuk bisa ngeliat yang coding-codingan atau mungkin rangkaian-rangkaian yang kita udah buat di malam hari ini gitu ya. Nanti supaya persiapan nanti untuk besok ya. Kita mulai di start di titik yang sama gitu ya untuk melakukan fokus pengiriman datanya gitu ya. Mungkin itu saja sih Mbak Narul materi dari saya untuk malam ini gitu ya. Semoga rekan-rekan sudah tergambarkan gitu ya untuk mengakses development board itu seperti apa. Tentunya kalau di versi intensif tadi ya kita akan bahas lebih detail lagi gitu ya. Cara ngodingnya kita akan belajar lebih detail gitu ya. Terus terkait tentang cara kerja sensornya, terus cara mengakses kaki-kaki yang lain, fiturnya apa saja itu juga nanti akan dibahas di intensif bootcamp. Mungkin seperti itu, Mbak Narul. Terima kasih sebelumnya rekan-rekan. Saya kembalikan aja ke Mbak Narul. Silahkan Mbak Narul. Oke, terima kasih Mas Sony. Oke, teman-teman, aku juga udah kirim form lagi untuk presensi. Silakan diisi dan klik load out ya. Eh, oh iya, nanti di-share ya materinya setelah aku close dulu kelas hari ini ya, Mas Prianto. Oke, teman-teman, silakan diisi presensi terakhir. Jangan lupa di-klik out ya, tandanya teman-teman udah selesai mengikuti kelas ini sampai akhir. Jangan lupa besok kita kembali bertemu di link Zoom yang sama dan di jam sama, di jam 19.30 dan dengan tutor yang sama, masih dengan Mas Sony yang akan menemani kita besok hari. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman untuk malam hari ini. Terima kasih semuanya yang udah berpartisipasi aktif. Sampai berjumpa besok. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat malam semuanya. Ya, sampai jumpa lagi. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Mari.